Selamat siang semuanya. Selamat siang. Jadi perkenalkan, nama saya Sheila Oktalia Audrina. Saya Diayu Anggreni, bisa dipanggil Anggi. Dan kali ini kita akan bukan mempresentasikan sih, kayak Waduh, formal banget. formal banget, aduh, ya. kebiasaan kuliah. Ya. Oh iya Kak Sela, kali ini kan kita kedatangan narasumber yang hebat banget nih. Iya. Narasumber udah hebat, cantik. Cantik banget, aduh. Sultan Lamongan Sultan kira-kira. Lamongan Waduh. yang punya Lamongan nih guys. Ya ini digadang-gadang sebagai salah satu alumni Universitas Ciputra yang sedang bergelut di bidang fashion. Langsung saja kita sambut pembicara kita yang cantik ini, Valena Zulkarnain. Jadi kan tema untuk bicara kita hari ini itu chit chat semaunya. Jadi kayak ya udah kita ngobrol-ngobrol santai semaunya kita aja gitu ya. Kalau aku lihat nih Kak Valen, tadi tuh bisnis stand yang di ujung sana itu kayak rame banget ya. Itu kok bisa rame banget begitu tuh, ada apa tuh? Nama bisnisnya Val Valele. Iya, Val Vale, iya. Kalau menurut saya kenapa tadi itu bisa kayak terlihatan ramai karena memang posisi stand saya itu cukup strategis kalau saya lihat ya, karena benar-benar di depan bagian pintu awal. Jadi ketika ada orang masuk itu langsung lihat produk saya, dan produk saya juga langsung saya gantung gitu loh. Jadi orang tuh ketika mau masuk itu langsung melihat, wah ada celana nih, apalagi kalau mereka lagi butuh. Dan keunggulan celananya saya itu juga maksudnya dari segi warnanya, terus cara jahitannya itu juga cukup rapi. Jadi pasti orang juga tertarik dengan, makanya ramai gitu. Wah, keren banget. Nah, Kak Valen kan di sini juga merupakan salah satu fresh graduate ya Kak di Universitas Ciputra Surabaya. Kalau boleh tahu perkenalan dulu Kak, pas itu Kakak itu di Universitas Ciputra Surabaya itu ngambil jurusan apa, terus awal mulanya itu Kak Valena bisnis apa? Oh iya, jadi saya itu juga salah satu alumni Universitas Ciputra di S1-nya program manajemen, bisnis manajemen. Nah di situ awal mula saya di perkuliahan S1 itu kan dulu itu ada sempat yang namanya dibagi-bagi per kota gitu, atau anggap saja per guild gitu ya kan. Ada yang startup, ada yang intrapreneur gitu, dan juga ada yang family business. Nah pada saat kuliah itu awal-awal itu di semester 1 sampai 3 saya itu memutuskan menjadi entrepreneur karena memang pengen bergelut di dunia bisnis. Dan bisnis pertama saya itu ada baby shoes, itu itu sepatu baby gitu. Jadi bahannya juga yang saya pilih itu dari kulit asli, jadi terlihat sangat premium gitu kan. Tapi karena memang ada kendala, namanya juga masih bisnis baru, startup, dan kita kayak merasa itu masih salah memilih anggota. Jadi kayak masih ibaratkan itu kayak masih terombang-ambing gitu kayak kapal. Masih ego masing-masing gitu kan. Akhirnya adalah perpecahan di bisnis baby shoes itu begitu. Ego masing-masing tim ya, anggota yang nggak satu frekuensi ya Kak Valen. Iya, apalagi kalau ada tugas mereka nggak mau ngerjain. Nah itu permasalahan yang biasa di dunia perkuliahan ya. Iya. Nah, kenapa kok ngambilnya sekarang terjunnya fokus ke fashion gitu? Alasan ngambil ke fashion itu kenapa Kak Valen? Karena balik lagi sekarang itu kalau dilihat makin tahun ke tahun kita kan paling suka itu dengan fashion yang berganti-ganti gitu kan. Dan kita juga paling apalagi cewek ya kan, menjaga penampilan. Jadi kalau menurut saya bisnis fashion itu selalu kayak selalu maju, bukan kayak selalu up to date. Iya, up to date gitu. Nah, maka dari itu saya milih terjun untuk di dunia fashion karena memang peluangnya juga cukup menarik gitu kalau saya lihat untuk saat ini. Apalagi sekarang digadang-gadang kan bukan cuma orang dewasa saja yang suka fashion, tapi juga anak kecil juga. Segala gitu. usia bisa lah ya buat suka fashion. Apalagi kan ada sekarang kayak anak-anak artis gitu, baby-babynya juga udah didandani. Jadi kan fashion udah mulai bener-bener terlihat gitu loh, terpandang gitu loh. Kalau kalian nggak fashionnya kayak ibaratkan, mohon maaf, kayak agak kuno atau gimana gitu kan, orang lihatnya juga kurang gitu. Maka dari itu update terus produk-produk fashionnya gitu. Wah, keren banget. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kan Kakak tadi sudah memulai fashion ya Kakak, tadi bilang peluang-peluangnya Kakak. Terus
apa sih kak suka dukanya di bisnis Valva.ly ini? Kayak pernah gak sih kakak itu ngerasa di titik downnya kakak, kayak kakak tuh gak merasa percaya diri atau kakak ngerasa kayak istilahnya kalau anak zaman sekarang itu drain out. Pernah gak sih ngerasain itu semua? Pernah banget sih, itu awal-awal bangun bisnis fashion itu karena memang dari saya sendiri tuh nggak ada background orang yang suka desain tuh nggak ada karena memang jurusannya di manajemen bisnis kayak bikin apa ya, bikin satu peluang gitu. Tapi ketika saya memilih fashion ini itu suka dukanya ya karena memang saya tuh nggak tahu mulai awalnya buat produknya tuh gimana, kayak harus cari kainnya juga kan, harus cari supplier benar-benar yang murah dan itu juga kita harus pilih kainnya benar-benar pilih satu-satu mana yang cocok, mana yang nyaman gitu. Terus habis itu belum lagi kalau ada cekcok dengan konveksinya juga. Karena kan nggak semua konveksi itu ibaratnya kita cocok dengan harganya dan segi penjahitnya juga. Nah itu sih suka dukanya lebih ke sistem produksinya Proses gitu. teknisnya ya kak Iya. ya. Proses perjalanannya. Nah, kalau tadi suka dukanya membangun bisnis. Nah, kalau sekarang aku mau tanya Kak, ada nggak perasaan iri ketika bisnis Kakak sepi, iri dengan teman-teman yang sudah bekerja, sudah punya ini atau bahkan yang lanjut S2 gitu Kak? Ada nggak perasaan iri gitu? Ada sempet kayak tiba-tiba itu merasa kenapa ya kok saya memilih untuk terjun di dunia bisnis. Padahal kalau dunia bisnis ini kan ibarat kata uang itu nggak apa ya, nggak selalu nentu, nggak selalu kayak target setiap bulan kita dapat uang segini, kita digaji segini itu kan nggak mungkin. Pasti ujung-ujungnya kita yang cari duitnya, kita yang gaji orang untuk keperluan apa bisnisnya kita. Nah itu ya itu cukup ini sih, makanya kan nggak apa-apa gitu. Perasaan iri itu is oke lah, manusiawi buat kita ya Kak Valen ya. Tapi bagaimana cara kita mengontrol itu semua ya Kak Valen? Iya, Kalau benar. dari Kak Valen ada nggak tips and triknya bagaimana Kak Valen bisa bertahan dan meyakinkan hati, aku harus terus aja deh jalan fashion ini. Mungkin dari segi dari bakat atau dilihat dari skill yang Kak Valen punya atau apa gitu Kak Valen? Kalau itu kembali lagi ke awal dengan komitmen saya sendiri bagaimana saya mengawali karir saya di dunia bisnis itu. Karena kalau memang kalau iri itu pasti ada kayak ngelihat teman-teman itu kerja terus mereka dapat uang terus kayak pamer ibaratkan kalau sekarang di TikTok itu kan layarnya itu kan pakai kursi gitu ya. Sebagai kayak saya masih pengen kayak wah seru ya kayak kerja di orang gitu, banyak temen, kumpul temen kayak banyak apa ya, banyak senangnya ibarat meskipun ditarget gitu kan. Tapi ya balik lagi karena memang saya sudah berkomitmen untuk memulai bisnis dari nol dan benar-benar saya kerjakan sendiri dari nol sampai sekarang ya memang belum segede itu tapi adalah reseller-reseller yang ngambil gitu. Jadi cukup membangun niat saya untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi nggak pakai ragu lagi, ya ragu ada tapi balik lagi tujuan awalnya saya kan ingin menjadi entrepreneur gitu. Nah, bagus banget tuh Kak, keren. Nah, kan tadi kita belajar tentang peluangnya dari Kak Valena itu sendiri, lalu kita belajar suka dukanya Kak Valena. Nah, sekarang saya mau tanya nih Kak, buat perjalanannya secara detailnya nih Kak, dari Kakak menemukan suppliernya itu butuh waktu berapa lama sampai Kakak benar-benar cocok sama ini nih yang aku mau, ini nih yang gue mau. Itu tuh butuh waktu berapa lama? Kalau butuh waktu berapa lamanya itu dibilang lama ya enggak, cepet ya enggak. Karena memang saya pakai itu step by step. Misal saya pergi ke toko kain A gitu kan. Terus saya lihat, oh ini kayaknya cukup deh. Maksudnya harganya juga masuk akal. Saya lihat perbandingan di online-nya dan lain-lain saya kasih perbandingan harganya gitu kan. Oke, terus habis itu ya udah saya beli di situ. Nah setelah itu saya coba setelah sudah produksi, udah taruh di konveksi juga, saya cari lagi konveksi ternyata lebih murah lagi. Jadi memang sampai sekarang tuh saya juga belum menemukan yang benar-benar murah, mana yang benar-benar mereka itu ngasih diskonnya lebih gede juga. Tapi tetap berproses sampai sekarang begitu. Belum untuk fixnya itu belum dapat gitu. Wah, bagus banget. Nah, kan tadi udah bahas tentang supplier-supplier itu juga. Tadi kakak nemuinnya juga sampai sekarang ternyata kakak belum nemuin yang benar-benar kakak itu pas banget. Nah, sekarang nih kak, kalau dari sisi kakak kan pernah kuliah di Universitas Ciputra Surabaya. Ya. Kakak juga ngambil business management. Terus habis itu kayak
banyak nggak sih Kak ilmu-ilmu yang Kakak dapetin selama kuliah di Ciputra yang Kakak aplikasiin di bisnisnya Kakak saat ini? Mungkin motivasi yang didapat Iya, dari motivasi yang didapetin lingkungan. lingkungan di Ciputra yang akhirnya kayak Kakak mantep nih, ya kayak yakin nih aku bakal bisnis di Valva.ly ini. Bisa memperkuat memperkuat keyakinan kakak di dunia bisnis ini gitu. Kalau itu sih lebih dari ini lingkunganku sendiri sih karena memang kebetulan kayak saya bersyukur banget kayak teman-teman yang di sekeliling saya tuh sangat mensupport bisnis saya kayak ketika saya pasti adalah kalau saya menjalaninya sendiri gitu kan ada rasa kayak males kayak ibarat kata males upload instastory atau males perbarui foto produk itu pasti ada tetapi ada beberapa lingkungan teman saya tuh mengingatkan bisnismu, storymu kok belum ada, kayak gitu. Jadi benar-benar masih, teman-teman itu masih mensupport saya segitunya. Maka dari itu ya, saya cukup berterima kasih kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya untuk saling mensupport bagaimana awal dari bisnis saya yang nol sampai ibarat kata segede sekarang begitu. Berarti Jadi teman-teman, ya support system itu sangat penting ya sangat kak ya. penting. Sangat Iya. Lingkungan tuh kayak istilahnya kalau sekarang kan lingkungan banyak yang toxic nih. Tapi banyak- ternyata Kak Valena bisa nemuin lingkungan yang pas dan akhirnya bisa bangun Valvale ini akhirnya bisa sampai ya udah besar lah hitungannya. sudah. Followersnya juga udah banyak nih di sudah. Instagram. Bahkan tadi sampai kita lihat rame banget ya kak ya. Iya. Iya, ya syukur gitu. Selain circle pertemanan yang bagus, dukungan support system yang bagus, ada gak kayak sekarang kan di era milenial saat ini, ada tips buat digital marketing untuk bisnis fashion di era sekarang ini Kak Valen? Kalau dari digital marketingnya itu ada, saya juga pakai kayak beberapa bantuan kayak misal Instagram ya pakai IG Ads, terus Facebook Ads kayak gitu-gitu karena itu memang membantu banget tapi perlu digarisbawahi ketika kita mau iklan sebuah produk kita tuh tetap harus mempersiapkannya dengan sedemikian rupa. Mungkin kayak dari apa namanya postingannya, terus post-post yang di Instagram itu harus menarik agar orang itu tertarik gitu dengan produknya kita kan. Semisal kita banyak orang kan kalau mereka tuh nggak mau bertanya dulu, tapi mereka tuh melihat tampilan sekilas dulu. Kalau emang tampilannya sangat menarik, pasti juga orang langsung mau ibaratnya langsung mau klik gitu di ads-nya kita. Jadi digital marketing itu sangat ini sekali sih. Tapi kebetulan saat ini yang lagi saya gencar-gencar itu bukan di digitalnya, tetapi di offline-nya. Karena memang bantuan reseller tuh juga cukup sangat membantu begitu. Jadi saya bikin grup kayak WhatsApp gitu, tetap digital marketing tapi melalui apa ya namanya kayak sosial gitu, saling sosial satu sama lain. Komunitas Gitu. Iya kayaknya. komunitas, Iya. ya lebih tepatnya komunitas. Itu kan tadi kan kakak bilang kakak dapat reseller secara offline tuh kak. Nah tapi awal mulanya, pasti kan semua tuh ada awal mulanya tiba-tiba ada reseller gitu, ada grup-grupnya. Nah itu awal mulai kakak memulai biar kakak bisa dapat grup reseller tuh gimana sih kak? Itu awalnya saya ini sih minta bantu orang tua saya. Kebetulan kan orang tua saya kan di bidang kesehatan. Tapi kan ada juga kan grup-grup kayak apa ya kayak di puskesmas gitu per puskesmas mana. Nah itu saya minta bantu ke orang tua saya untuk ikut posting produk saya. Nah ketika mereka suka terus habis itu dihubungkan ke nomor saya, ke nomor admin saya. Kemudian ya udah saya bentuk deh satu kayak grup gitu, grup reseller gitu. Dan mereka juga karena memang kan orang sekarang kan nggak mungkin berpenghasilan cuma dari satu saja kan. Maka dari itu ya meskipun ibu-ibu kayak ya pegawai-pegawai gitu juga tetap ada yang dikerjain juga. Jadi saya mendapatkan reseller pertama kali juga dari orang tua saya, dibantu orang tua saya. Dan yang kedua saya carinya itu juga muter kayak semisal di daerah Lamongan gitu ya kan banyak pertokohan itu saya datengin satu-satu. Kak, halo Kak, permisi kayak perkenalan dulu. Saya punya produk celana pendek. Nah, produk ini saya bikin sendiri, banyak seperti ini. Kalau harga segini kira-kira masuk nggak di toko Kakak? Soalnya kan saya nanya harganya dulu takutnya target marketnya nggak sesuai dengan saya. Jadi saya survei benar-benar. Soalnya sekarang juga toko offline kadang ada yang tokonya biasa tapi barangnya mahal-mahal kayak di pasar aja juga barang juga ada yang sampai 500.000 padahal cuma pakaian biasa Iya, gitu. Jadi benar-benar saya tanya betul. dulu targetnya juga. Karena nggak bisa dilihat dari ibaratnya kayak toko offline-nya gitu. Berarti secara nggak langsung nih kak, kakak itu sadar ada peran orang tua. Berarti kan dapat privilege lah
Berarti kakak Iya. tuh sadar nggak sih kalau misalnya kakak tuh mendapatkan privilege yang cukup besar istilahnya, kalau bisa dibandingkan dengan orang lain mungkin kakak istilahnya lebih beruntung lah. Terus gimana sih kak caranya kakak buat sadar akan privilege itu dan gimana caranya kakak buat memanfaatkan privilege itu semaksimal mungkin? Kalau seperti itu, saya sih menangkap dari peluang di sekitar ya. Kayak semisal pastinya ketika saya carilah sumber daya yang ada di sekeliling saya. Siapa yang bisa membantu saya, siapa yang bisa mensupport saya. Kayak semisal ya itu tadi balik lagi yang terdekat saya kan orang tua saya. Nah saya cari tahu orang tua saya itu memiliki ibarat kata kayak apa ya, bukan backingan apa ya kayak belakang kayak punya komunitas Background. gitu. Iya punya. Saya cari di grup WhatsApp-nya itu, oh ada bisa jadi dimasukin. Jadi tetap peluang itu datang kalau kita ciptakan, datang kalau kita benar-benar cari tahu, kita merenung dulu. Karena kita kalau cuma ibarat kata peluang kita Google di apa? Google kayak Google cara peluang ini tuh itu sebenarnya bisa, tapi balik lagi di sekeliling kita itu ada apa enggak peluangnya kita bisa nangkep apa enggak gitu. Karena kadang bisa dibilang nih, kayak yang apa yang ada di teori dan praktek di dalam lapangannya itu beda. Ya nggak sih? Iya, iya Jadi benar. kayak gimana caranya biar kita tuh bisa mengaplikasikan teori itu tapi dengan cara kita sendiri. Gimana caranya kita bisa memodifikasi teori kita gitu nggak sih? Iya, karena memang balik lagi ke kitanya mau atau tidak begitu. Meskipun udah banyak teori, banyak banget cara-cara seperti ini, cara menjadi orang kaya, cara menjadi orang sukses. Tapi balik lagi, kita sendiri termotivasi nggak dengan hal itu? Kita sendiri bisa nggak melakukannya gitu. Kalau cuma lihat kayak gitu kan ya sama aja gitu, nggak ada actionnya gitu. Berarti peluang itu dari diri dan niat kita sendiri ya Kak Iya, Valen kita harus ya. menciptakan peluang Heeh. itu. Iya. Awal mulanya dari diri kita. Dari kita sendiri. Jadi Iya. apapun yang terjadi, mau sebanyak apapun yang research yang kita punya, kalau misalnya kita nggak bisa nangkap sebuah peluang itu ya sama aja nol ya. Kita Iya. berada di titik nol itu sendiri ya. Dan kita harus benar-benar eksekusinya biar jelas gitu. Dan kita bikin plannya juga. Kayak ada target lah ibarat plan A, maksudnya step by step bukan plan gitu. Kayak semisal kita targetnya pengen di keuntungan 100 juta satu bulan gitu ya. Udah kita plan kayak kita harus cari berapa reseller, terus produknya itu berapa yang harus diproduksi kayak benar-benar step by stepnya itu jelas dan targetnya itu jelas agar kita itu bisa mengukur target bulan ini dan target bulan selanjutnya begitu. Nah, Kak Valen ini kan terlihat sangat-sangat bagus dalam menangkap peluang ya. Gak semua orang, bahkan aku atau Sheila pun gak bisa. Bagus Kak Valen nih. Iya, itu bagaimana sih prosesnya Kak Valen bisa menjadi seperti ini, bisa menangkap apa yang ada di sekeliling Kak Valen tuh bisa menjadi sebuah peluang yang berarti buat Kak Valen menjalankan bisnis ini. Kalau menurut saya, ini tapi kan setiap orang beda-beda ya. Kalau Iya. sehari saya sendiri itu karena adanya tekanan. Di mana saya melihat kayak tekanan dari internal sendiri. Kayak ibarat kata orang tua saya sudah mensekolahkan setinggi ini, udah membiayai sebesar ini. Terus masa saya masih ibaratnya masih bergantung gitu di usia segini. Jadi ya akhirnya ya saya berpikir mencari peluang, akhirnya bisa mendapatkan peluang karena memang ada tekanan gitu loh yang menekan saya untuk akhirnya saya mau belajar, saya mau mencari tahu gitu. Karena ada kayak apa ya, terenyuh gitu kan di hati kayak pengen berubah, pengen membuat orang tua bangga gitu. Jadi tetap dari adanya tekanan itu tadi. Berarti adanya sebuah motivasi yang Iya, mendasari motivasi. ya. Motivasi dari insecure kepada diri sendiri. Iya benar, Istilahnya kita harus gitu insecure. kan. Kalau nggak insecure kita nggak bakal maju, tetap aja di stuck itu gitu. Bener. Kalau kita ngerasa puas-puas aja tentang diri kita kayak ya udah kita bakal di titik ini aja. Kita nggak bakal bisa jadi orang yang lebih Yang oke berkembang lagi. Karena kita lagi. ngerasa kayak ya udah Iya. kita udah cukup. Oh, Tapi buat ya, apa? ya udahlah, aku cuma Jangan punya pernah ini, gitu puas ya. lah kita udah ada diri kita sendiri dengan pencapaian kita sendiri. Boleh serakah, asal itu serakahnya kita baik ya. Maksudnya bisa membuat kita berkembang, bisa membantu sekitarnya begitu. Jadi nggak apa-apa serakah dalam hal seperti itu loh ya, bukan hal yang negatif gitu. Nah, tapi kan di sini kakak ngomong serakah itu kan berarti kan semua keambil. Tapi kan di satu sisi kita kadang kan kita tuh punya kapasitas diri kita sendiri nih kak. Kayak kita tuh mampunya seberapa, seserakah-serakahnya kita tuh punya kapasitas yang ini nih, limit kita segini, batas limit kita segini, kalau misalnya kita lebihnya tuh mungkin segini.
Nah itu tuh gimana sih Kak caranya Kakak menilai itu semua? Kalau seperti itu ya memang kapasitas kan ada pada diri apa memiliki kapasitas itu ada masing-masing kita. Setiap orang itu kan beda-beda, tapi tergantung kita mensikapinya itu gimana. Karena semisal nih, saya ibarat kata kalau benar-benar terjun sendiri kayak mencari apa resellernya sendiri, semuanya sendiri itu kan ya memang memberatkan saya. Maka dari itu dengan cara itu saya mengantisipasinya dengan cara saya merekrut seseorang untuk membantu saya. Semisal saya perlu nih driver gitu kan, ya udah saya rekrut orang untuk menjadi driver saya. Karena kan ya pasti ada capeknya. Kapasitas kita kan bukan cuma otak saja, tapi juga raga kita ibaratnya. Kalau kita capek ya kita butuh orang gitu. Jadi tetap adanya manajemen pada diri kita sendiri untuk memulai sebuah bisnis itu tadi. Tetap adanya bantuan dari orang lain biar kita itu merasa lebih gampang gitu. Berarti lebih ke manajemen dan Iya, teamwork juga ya. teamwork juga. Teamwork. Meskipun dilakukan sendiri, ibarat kata untuk kayak pemimpinnya sendiri, tapi masih ada tim-tim lain yang membantu gitu. Kayak ada support lah. Jadi berarti balik lagi nih yang ke circle-nya kita, support system-nya kita itu Iya, sangat benar. penting. Karena sangat gitu. penting banget, sangat Jadi, membantu. Support system tuh bukan hanya dari rekan kita, bukan hanya dari keluarga kita, tapi juga dari pegawai kita juga, atau mungkin kalau misalnya bekerja dari atasannya kita, apakah atasan kita juga toksik mungkin, nggak mendukung kita, atau mungkin atasan kita juga mendevelop kita gimana sih caranya kita menjadi pegawai yang benar-benar 100% berkembang, bisa menjadi Iya, berkembang di benar-benar, perusahaan Kak. itu, ya nggak sih? Nah, ngomongin tentang toksik dari tadi, hubungan toksik, circle yang toksik. Kak Valen pernah nggak sih dapetin pegawai atau circle pertemanan yang toksik dan bagaimana cara mengatasinya, Kak Valen? Kalau pertemanan ya udah mungkin kan bisa menjawab sendiri cara mengantisipasinya. Tapi kalau dari pegawai, saya tuh bener pernah mendapatkan satu pegawai yang menurut saya tuh toksik banget. Kenapa saya bisa menilai seperti itu? Jadi awal semester dulu saya tuh mencoba bisnis franchise yaitu Banana Smile itu kayak pisang nugget gitu kan dulu kan sempat viral. Nah itu saya mencoba, saya franchise tuh di salah satu brand lokal. Saya tempatkan di daerah Lamongan gitu kan. Nah karena memang saya keterbatasan saya ada kuliah, jam kuliah yang tinggi. Terus saya juga pernah jadi sales marketingnya apa produk properti juga. Jadi kan kayak bingung kan mengurusi satu ini satu itu. Akhirnya saya rekrut lah pegawai dengan garis bawah. Pokoknya saya kenal jadi oke. Nah karena memang hanya kenal saja, tapi saya tuh belum tahu sifatnya dia, cara kerjanya dia, ya udah kayak butuh apa ya, kayak percaya saja. Namun pada saat bekerja 1 bulan gitu oke, kayak penjualan ya naik gitu, kayak mereka juga datang tepat waktu dan lain-lain. Nah tetapi bulan kedua, bulan ketiga mereka itu datangnya itu telat, datangnya tuh kayak semisal saya suruh datang jam 10 pagi, datangnya itu jam 1 siang, kayak benar-benar 3 jam itu terbuang sia-sia gitu loh. Padahal kan kalau mau ke jam 11, jam 1 itu kan jamnya orang makan siang, pasti kan butuh cemil-cemil gitu kan. Nah ketika rame-ramenya itu dia itu nggak datang gitu loh. Jadi tapi dia juga cuma kasih alasan foto saja, padahal dia nggak ada di stand gitu. Nah kenapa saya bisa mengetahuinya, padahal saya nggak ngecek langsung karena saya minta tolong ada salah satu kayak toko gitu untuk memantau. Permisi kak boleh enggak saya minta tolong kalau semisal pekerja saya yang ini kalau datangnya telat atau gimana itu boleh ngabarin saya. Jadi kayak ada kong kali kong lah bahasanya kayak gitu dengan Ada deal-dealan Iya, lah, kong kali deal-dealan, kong. kalau bahasanya deal-dealan. Iya kayak deal-dealan gitu sama ada toko gitu nanti ya dikasih cepetan berapa. Pokoknya dia bisa mantau lah. Jadi kita enggak, soalnya kalau semisal saya mau sebenarnya ada teknologi kayak kita pakai CCTV atau fingerprint gitu bisa. Tapi kan balik lagi modal saya pada saat itu awal mula benar-benar minim gitu. Maka dari itu ya saya memanfaatkan yang ada di sekitar saya. Kayak produk celana pendek saya itu saja, percaya nggak kalau saya itu mengawali modalnya itu benar-benar 300.000 rupiah. Wah, Bener-bener 300.000 sangat, rupiah. sangat minim banget ya, Kak Valen. Iya. Ukuran untuk bisnis nih. Bener-bener 300 rupiah itu saya awalnya itu menjadi seorang reseller celana gitu kan. Ya saya belanja di orang, cari yang murah. Habis gitu ya wes saya saya jual lagi. Tapi lama-kelamaan kok
kok nggak ada value-nya gitu. Akhirnya ya udah ketika saya karena modalnya udah cukup terkumpul, udah ketemu berapa ya kemarin? Kalau nggak salah itu udah 2 jutaan gitu. Akhirnya saya berani beli kain dan jahit sendiri sampai akhirnya saya bisa produksi seperti ini sekarang begitu. Karena memang benar-benar dari modal kecil dan agar kita itu tahu gitu. Kalau nggak coba dulu kan nggak tahu masalahnya apa. Karena dulu pas awal belanja itu saya itu udah memperhitungkan ongkir biaya kirimnya. Kayak ya udah saya kasih harga segini gitu, jepret gitu. Tapi ya balik lagi akhirnya rugi. Tapi kan buat pengalaman begitu. Pengalaman itu Kita- penting ya. Iya, akhirnya benar. sekarang bisa melaluinya. Kita kan dari tadi udah nanya-nanya berdua nih. Chit chatnya udah berdua ditambahin Kak Valen jadi bertiga. Nah, gimana kalau misalnya kita tuh open sesi tanya lah, chit chat. Kita masa cuma bertiga doang kan gak seru ya. Kita Ya, panggil aja siapa nih yang mungkin ada yang mau pertanyaan pertanyaan? dari audiens. Oke, silakan. Bisa maju dan memperkenalkan dirinya. Halo, nama Halo. saya Sena. Mungkin bisa ke tengah sini ya. Sini aja deh, nggak apa-apa pinggir. Oke. Aku mau tanya, di kakak kan bisnis fashion baju ya? Iya, Ya, fashion baju ya. celana pendek gitu, ke Oh, celana. khusus celana pendek. Ada baju juga tapi lagi fokusnya di celana. Celana. Oh, oke, Iya, oke, celana oke. cowok, Nah, cewek cowok. aku mau tanya nih, selama pandemi ini, kan ya kita tahu semua sektor itu kena dampaknya gitu lah ya. Dari entah itu fashion, makanan, dan lain-lain. Nah, aku mau tanya sendiri secara pribadi ke Kak Valen, kira-kira selama pandemi ini tantangan dari bisnis Valvale ini seperti apa? Terus kira-kira gimana Kak Valen untuk apa ya istilahnya survive gitu loh, survive di tengah pandemi yang semua orang mungkin mengalami dan mungkin banyak juga yang nggak bisa survive, artinya gulung tikar dan lain-lain, collapse gitu. Tapi Kak Valen ini bisa terus bertahan gitu. Kira-kira tips and triknya apa? Kayak gitu. Pertama tantangannya, terus tadi gimana caranya supaya survive. Itu aja mungkin dari saya. Terima Oke, kasih. thank you Kak Sena buat pertanyaannya. Oke Kak Terima Valen kasih, nih. Kak. Waktunya Kak Valen menjawab pertanyaan Iya. dari Kak Sena yang cukup sebenarnya itu basic tapi ternyata mendalam ya, apalagi Iya. tentang pandemi. Dari ini. netizen tepatnya. Dari Kak Sri. netizen. Oke, boleh dijawab Kak Silakan Valen? Kak Valen. Iya, kalau emang pada saat pandemi berlangsung itu cukup berdampak, apalagi saya memulai bisnisnya itu dengan basic online ya, kayak pakai digital marketing gitu. Jadi saya mau promosi sebagus apapun, segencar apapun, semahal apapun kan ada tuh rate kayak misalnya IG Ads kita mau promosi harga berapa ratus ribu gitu kan ada. Nah itu bener-bener kayak ibarat kata jeleknya nggak ada efek, bener-bener nggak ada efek, kayak percuma orang cuma ngelihat sekilas-sekilas saja gitu kan. Apalagi itu masih startup, jadi follower saya juga belum banyak, jadi itu bener-bener membuat saya cukup down. Tapi balik lagi karena adanya tekanan tersebut, akhirnya saya bisa survive. Saya carilah yang ada di sekitar saya itu tadi, saya minta bantuan ke orang tua saya untuk posting. Jadi akhirnya ketemulah saya membuat grup reseller itu. Akhirnya meskipun pandemi, penjualan saya tetap bisa meningkat karena penjualan saya yang dari awalnya saya pakai semua online menjadi ke offline juga. Jadi sekarang lanjutnya online dan offline gitu. Karena kalau kita cuma main di satu cabang itu kemungkinan kecil banget kalau kita mau bertumbuh begitu. Jadi tetap saya tips and triknya itu tadi, tetap kita harus tangkap peluangnya itu, terus kita harus bisa eksekusi plannya itu step by stepnya itu sampai akhirnya bisa melaluinya. Sampai sekarang kan juga masih pandemi, ekonomi juga masih ya cukup udah mulai stabil kan ya, tapi sama aja meskipun udah stabil pun tapi kalau kita nggak ada actionnya ya sama aja gitu, tetap balik lagi ke diri kita gitu. Untuk tips and triknya. Berarti tadi ya, yang pertama menangkap peluang itu seperti apa dan bagaimana cara kita mengolah peluang Ya, itu menjadi benar. sebuah aksi yang nyata untuk dapat kita eksekusi ke dalam bisnis kita sendiri ya Kak Valen ya. Iya benar. Nah, tadi kan kita bahas cara promosi Kak Valena melalui Instagram Ads dan Facebook Ads ya. Tapi setelah saya lihat di Instagram Kak Valena nih ada selebgram nih Kak. Kayak Iya. selebgram yang besar-besar tuh kayak Keanu dan Fadil Jaidi. Atas dasar apa kakak itu memilih selebgram tersebut buat mempromosikan bisnis Valva.ly ini? Kalau Dan apakah ada penganggaran khusus buat budget promosi kakak juga? iya, kalau
alasan saya memakai kayak apa sih namanya selebgram gitu, menurut saya untuk era sekarang itu cukup perlu karena kita itu harus terinfluencer dulu agar kita tuh mau membeli sebuah produk begitu kan. Karena kita nggak mungkin kalau semisal kita cuma butuh aja kita beli, kebanyakan saat ini orang tuh nggak bisa membedakan antara butuh dan pengen. Jadi kalau kita cuma mengandalkan butuh saja ya semua nggak butuh-butuh banget, kalau celana kan udah ada celana di apa yang lain gitu. Tapi ya balik lagi, makanya dari itu saya memilih untuk mendapatkan apa, saya memilih untuk menggandeng selebgram untuk mempromosikan produk saya gitu. Seperti ya itu saya cari gimana segmennya sama nggak sama, maksudnya kalau produk saya kan celana pendek kan ya. Biasanya yang pakai orang yang selebgram yang suka pakai celana pendek itu siapa? Contohnya Keanu. Keanu kan dilihat dari kostumnya dia, fashionnya dia kan suka pakai atasan kaos Unik. polos. Iya, kaos polos terus bawahnya kayak celana pendek gitu, terus udah deh kemana-mana bawa tas gitu kan pakai bandonya yang lucu gitu. Iya, iya. Jadi ya bener banget. kita harus juga menyamakan, semisal kita mau endorse ke salah satu selebgram ini, kita juga harus tahu ini sama nggak, relate nggak dengan bisnisnya kita dipakainya gitu. Nah kalau untuk penganggarannya sendiri memang sudah saya budgetin. Kalau emang dulu itu kan awal bisnis kan kita memang ibarat kata jeleknya kita nggak apa-apa rugi karena kita membangun personal branding produknya kita gitu kan. Tapi untuk saat ini sudah saya budgetin kayak per bulan ada berapa itu dapat apa aja gitu, atau kita cuma mau iklan aja atau endorse aja itu udah saya bagi untuk bulan ini karena memang sudah mulai terstruktur gitulah, kayak udah mulai berkembang gitu. Saya merasa bisnis saya begitu. Nah, kan semua selebgram itu nggak semua ada efeknya pada penjualan Kak Valen ya, Kak Valen ya. Ya, Nah, ada itu beberapa. bagaimana cara Kak Valen buat mengatasi budgeting dan keuangan Kak Valen untuk terus oh ya udah aku nanti bisa handle ini, bisa handle itu. Bagaimana untuk terus bisa sustain di bisnis itu gitu Kak Valen? Apalagi kan misalnya gini deh, kan ada budget yang dikeluarkan untuk mengendorse seseorang. Tapi kan kadang timbal balik yang diterima oleh kita kan kadang ada yang tidak sebesar itu. Maksudnya gimana caranya kakak untuk menutupi kekurangan dari itu kan? Bagaimana caranya buat nutupin kekurangan dari promosi itu, kayak apa kakak biarin aja kayak ya udah sih gitu, atau apakah ada target lagi kalau misalnya oke, aku nggak dapet nih, aku nggak dapet sesuai yang aku mau nih, terus aku harus apa gitu? Kalau hal seperti itu sih balik lagi ya, kita kan namanya juga jualan pasti pengen untung gitu kan ya. Tapi market itu nggak bisa diprediksi, maksudnya kita itu nggak bisa prediksi kayak semisal saya endorse ke ini nanti bakal rame nggak, saya endorse ke ini bakal rame nggak, kan nggak mungkin. Jadi namanya juga kayak probability ya namanya itu kayak gitu. Nah saya juga pernah tuh endorse di salah satu selebgram ya udah cukup terkenal dan juga cukup relate karena dia tuh cewek dan suka pakai celana pendek gitu. Namun feedback yang saya dapatkan tuh bener-bener saya merasa tuh 0%, kayak cuma yang namanya itu cuma di followers aja. Followers itu cuma berapa ya, nggak sampai 10, bener-bener nggak sampai 10. Kan ekspektasi saya paling nggak kan minimal 100 lah, 100 follower masuk lah, itu bener-bener nggak sampai 10. Dan itu down banget saya, kayak nggak ada penjualan juga, follower juga nggak nambah. Apa yang salah dari selebgram ini? Padahal ketika saya cek di aplikasi apa ya, saya lupa itu, dia itu cukup apa ya, rate-nya itu cukup bagus, B+ gitu kan, cukup bagus untuk follower sekitar 807 itu 800k lah, hampir Tinggi ya. banget ya kak itu hitungannya. Iya, tapi bener kayak komennya juga udah saya lihat, postingannya, like-nya, komen juga udah banyak gitu loh. Tapi kenapa tidak relate dengan nggak ada dampak buat bisnis saya. Nah, ya udah saya terima gitu. Tapi dengan cara saya menyikapinya itu balik lagi, kan saya sudah mengeluarkan tuh budget semisal 1 juta untuk produk ini, untuk endorse di selebgram ini. Tapi saya nggak mendapatkan timbal baliknya, bahkan saya nggak balik modal sama sekali, bahkan saya malah rugi gitu kan. Ya udah itu balik untuk itu ya saya menyikapinya ya udah, itu kan namanya juga market nggak bisa ditarget, nggak bisa diukur, nggak bisa dapet yang jelas lah kepastiannya. Itu ya akhirnya ya saya tetap harus bukan banting sih, kayak harus cari tambahan ini penjualan lagi. Bagaimana saya mendapatkan ibaratnya untuk balik modal lah buat bulan ini, karena memang kan udah ditarget, udah ada omongan kalau bulan ini targetnya biayanya segini, yang dikeluarkan kosnya segini gitu, tapi saya nggak dapat timbal baliknya, jadi ya penjualan saya harus meningkat untuk menutupi kerugian itu begitu. Dengan cara yaitu cari
reseller atau penjualan digencarkan lagi pakai media online gitu, tapi bukan endorse dia lagi gitu. Saya nggak bisa sebut merek ya, nggak enak. Tapi ada seperti itu, banyak kasusnya juga yang kita membuat boncos tuh banyak banget. Cuma ya meskipun kita udah menganalisanya sedemikian rupa, tapi tetap aja kita nggak bisa tahu. Bener, kita kan nggak bisa tahu. Kita mau ngeklik followersnya dia terus kita cari satu-satu kan nggak mungkin. Jadi ya udah probability gitu. Berarti apa yang diajarkan di teori itu tidak benar-benar bisa kita terapkan ya Kak Valen ya. Beda banget Iya. dengan kenyataan yang ada ya. Kalau di teori Iya. kita bisa belajar analisis pasar, analisis marketnya harus A, marketnya harus B. Tapi kalau misalkan pada kenyataannya kadang nggak sesuai sama ekspektasi kita. Kalau kita nggak kuat-kuat hati ya kita down ya. Kalau nggak Iya benar. kuat hati kayak Kak Valen Iya, itu iya. kayaknya langsung masuk rumah sakit ya Kak ya. Bisa langsung down, saya kayak udah deh mau tutup aja bisnisku, kayak ngapain sih, Iya. ternyata nggak bisa gitu. Langsung banting tulang kerja sama orang gitu ya. Banyak kan yang kayak gitu, akhirnya kan Iya. langsung kerja sama orang, terus kayak ya Kayak udah berarti kan pesimis sih udah gitu pesimis ya. dulu. Udah nggak mau lah, nggak mau melanjutkan lah, takut ini itulah, tapi kan ya itu balik lagi berarti dia belum cukup berani untuk menyikapinya, bagaimana komitmennya di awal dia tuh bagaimana begitu. Itu sih yang menurut aku pribadi gitu. Nah, Kak, kita udah dari tadi ngomongin tentang bisnisnya Kak Valen, bisnisnya Iya. celana ini, celana itu, belajar banyak dari Kak Valen, perjalanan Kak Valen dari awal sampai akhir. Kita mau tahu deh nih, produknya Kak Valen tuh seperti apa sih Kak Valen? Bisa nggak ditunjukin? Oh iya, bisa Bisa. nggak? Bisa nggak ya? Bisa Atau apa? bisa nggak? Kak Sena bisa nggak? Boleh, oke. Boleh. Kalau Boleh. gitu kita Soalnya- jalan-jalan ke stand-nya ya. Soalnya kalau kita cuma bicara bisnisnya ini, itu kayak produknya ini kayak Cuma di ngambang nggak sih? ngambang. Kayak Iya benar. nggak punya gambaran tersendiri ya Iya. Kak ya. Namanya juga chit chat, jadi kita Heeh, ya udah kita ya, terserah kita aja. maunya kita aja ya. Mungkin bisa diambilin produk-produknya yang digantungin itu, Yang paling depan saja tidak apa-apa. Iya itu satu Ah, aja. mungkin 3 sekali. iya, boleh. Kalian aja iya. yang promosi banyak. kali ya Kak ya. Iya boleh. Ada dress juga itu nggak apa-apa. Yang dress sama celana, nah itu aja nggak apa-apa. Oke. Oke, kita ambil dulu. Oke, ini jadi kayak iklan apa ya yang kayak di TV-TV tuh loh, yang kayak ayo beli sekarang, ini harganya lagi deal bagus banget. Yang biasa kalau di Shopee. Yang itu biasa kan, di Shopee. Oh iya iya. Kayak iklan-iklan gitu deh pokoknya. Coba Kak Valen. Coba, ayo. Saya taruh dulu ya. Ini saya ambil. Coba deskripsikan nih produknya Kak Valen. Dari tadi kan yang saya omongkan, yang saya genjarkan, sorry, Aduh. di celananya. Ini saya mau lihat. Saya Nah, pegangin kita, kan. kita pegangin aja, ya. kita pegangin. Bisa. Bisa. Jadi kalau tadi kan saya sempat bicara tentang produk saya yang celana pendek. Nah, celana pendeknya tuh seperti ini produk baru saya. Yang dulunya itu bahannya kan pakai rayon gitu kan. Nah, sekarang rayonnya tuh bahannya seperti ini, kayak bener-bener jatuh dan dingin gitu kan, enak dipakai. Nah, tapi kalau untuk produk yang terbaru untuk celananya saya pakai bahan fleece katun, jadi menyerap keringet juga dan juga tebel. Jadi kalau semisal ini buat, biasanya kan ada orang kayak suka ke mall gitu, males pakai fashion yang bener-bener ribet gitu kan, katakanlah cuma mau pakai kaos sama pakai celana pendek dan sendal gitu, pakai tas gitu. Ini cocok sih karena memang kalau dipakai juga tebel, nggak nerawang juga dan nyaman gitu. Karena memang desainnya juga ini karetnya juga saya buat lebih tinggi 5 cm agar membuat kayak fashionnya kalau dipakai itu dimasukkan tuh lebih apa ya, kayak bukan terlihat kayak celana tidur gitu. Jadi oke lah untuk dibuat jalan-jalan. Masih fashionable ya kalau istilahnya Iya. anak Terus milenial ini juga sekarang. kalau semisal cewek, ini kan ini untuk celana cewek. Kenapa saya nggak kasih saku di kanan kirinya? Karena balik lagi kadang permasalahan cewek itu kan ada di pinggangnya itu kan ada yang gede gitu kan. Jadi kalau dikasih apa namanya saku takutnya kayak apa ya, kayak Kembung gitu ya. iya Kak, kayak ya, kembung. Jadi sendiri. akhirnya yang cewek nggak saya kasih apa namanya saku gitu. Jadi kalau dipakai ya rapi, kayak ini kan cuma digantung saja. Tapi kalau dipakai itu rapi gitu, nggak ada pelipetan di samping gitu. Ini dan size-nya juga saya kasih bervarian kayak S, M, L karena memang kan ukuran tiap orang beda-beda gitu. Gitu. Dan ini juga udah diukur dengan apa ya, kalau fashion kan bener-bener kalau celana yang dulunya saya itu nggak tahu ada ukuran kayak lebar pesaknya itu berapa dan lain tuh cuma
arang-arang saja. Kalau sekarang udah tahu, jadi ketika dipakai itu bener-bener nyaman. Kayak pas kalau kita mau duduk, kita mau berdiri itu bener-bener nyaman gitu. Kalau untuk celana ya, ada celana cowok juga. Nah, tadi kan udah bahas celana nih Kak. Coba dibahas kok Kalau yang tiba-tiba baju nih kok bisa jual baju gitu? pindah beralih ke baju beralih tuh ke baju gimana karena Kak apa? ini? Iya, kalau baju ini saya awalnya iseng-iseng kan, karena memang kenapa saya kok jualnya cuma celana saja, celana pendek saja. Kenapa saya nggak mau nambah-nambah lagi, namanya fashion kan pengen banyak produk juga gitu kan yang diunggulkan. Nah ini saya kenapa pakai desainnya seperti ini, maksudnya kayak bener-bener kotak ini, soalnya kalau ini modelnya kayak batwing gitu ya. Jadi ketika dipakai itu benar-benar nggak ngeliatin lipetan yang ada di badan kita kayak gitu, kayak benar-benar pas dipakai itu nyaman. Terus juga di sampingnya itu ada katingan garis gini. Jadi apa ya, kalau dipakai itu benar-benar kayak fashion gitu loh. Dan ini kalau dipakai juga nggak jeplak gitu karena kok damai. Begitu. Terus ini ada ada detail kerah di atas biar terlihat formal. Jadi orang semisal mau berpergian tapi kayak males pakai bajunya, maksudnya males ganti baju, ya udah pakai ini aja oke, karena memang ada kerahnya juga, jadi formal lah, semi formal gitu, bisa dipakai jalan, bisa dipakai di rumah juga gitu kan. Kita meskipun di rumah aja nggak mungkin kan kita cuma kayak dan ya udah seadanya gitu, apalagi kalau kita udah ibarat kata udah bersuami kan nggak enak dipandang gitu. Jadi ya tetap fashion juga lah di rumah gitu. Makanya kalau dibilang ini dress ya dress, daster ya daster juga bisa, tergantung orang. Dan ini juga ada detail sakunya juga karena memang di bawah, dan ini kan model kainnya kan rayon gitu kan. Jadi kalau ada sakunya juga itu nggak kelihatan belendung juga gitu. Tetap aman karena memang dilihat dari bahannya, karena memang harus survei bahannya dulu pada saat dipakai itu nyaman nggak, bagus nggak dilekukan kita gitu. Ini kalau dikasih, biasanya kalau semisal mau pakai acara formal gitu, tinggal dikasih ikat pinggang saja, udah cukup bagus untuk dibuat keluar gitu. Kasih tas jinjing sama flat shoes gitu, udah buat jalan-jalan oke sih ini gitu. Banyak yang Fashion nyari. di segala suasana dan kondisi ya Kak Iya. Valen ya. Bahkan untuk yang hijab pun juga bisa, tinggal dikasih mansen daleman gitu. Oke, karena memang lengannya kan juga benar-benar di pergelangan gitu loh. Jadi enak gitu. Maksudnya bukan yang kayak kedodoran atau kayak gimana, bukan kedodoran sih, kayak nggak rapihnya gitu. Karena ini kan memang daunnya jatuh gitu. Adem, enak. Iya, ini berarti kita sudah kayak flash sale Shopee ya Kak Valen ya. Jadi banget kayak ayo dibeli. Ayo segera Ayo, diborong semuanya dibeli. Bapak Ibu. Silakan. Iya, kalau boleh spill harganya nih, ada promo nggak khusus yang ada di yang datang ke pameran kita hari ini dan 3 hari ke depan ya Kak ya? Sebenarnya iya, kalau hari ini memang saya udah melakukan potongan special price untuk produk saya hari ini semuanya all item, karena sebenarnya harga di online shop sama yang sekarang ada di pameran ini memang beda. Karena kenapa saya di sini ya sekalian untuk promosi gitu kan, jadi ya oke ya, namanya juga bisnis, kita nggak apa-apa rugi. Kayak ibaratkan kalau semisal di bidang makanan kita juga kasih tester gitu kan, biar orang bisa nyicipin juga lah. Kalau di fashion kan nggak mungkin kita nyicipin dikasih, kan nggak mungkin. Jadi ya kita harus ada cutting harga dulu gitu. Jadi ya itu sih bentuk promosi yang saya lakukan sekarang. Jadi kayak kita membangun personal branding Iya. dengan cara memperkenalkan produk kita dan kasih diskon spesial tiap ada acara-acara Iya kayak gini benar. ya. Betul banget. Seperti itu. Iya. Kita udah perkenalan produknya, udah kasih tahu, udah ngasih promo juga, udah belajar banyak dari perjalanannya Kak Valen. Nah, kita mau dong kasih closing statement nih buat para yang ada di sini, mungkin ada yang bisa dipetik dari Kak Valen apa? Bukan cuma buat yang di sini aja sih, tapi buat yang live streaming kan kita juga tampil di YouTube juga nih, Oh live YouTube iya. Universitas Ciputra Surabaya. Sampai lupa ya Iya, Kak sampai ya. lupa bilang kayak oke selamat sore. Udah sore ya, ini udah jam 3. Oke, udah selamat sore buat semuanya yang lihat juga di live streaming maupun yang lagi dengerin di Royal Plaza. Apa sih pesan-pesan, bukan cuma buat orang yang berbisnis aja ya, tapi kayak orang yang mau mulai berbisnis, orang yang masih kurang yakin dengan bisnisnya, kayak apa sih Kak, kayak saran-saran dari Kak Valen buat orang-orang yang tersebut? Kalau saran saya dari saya itu jangan takut untuk mencoba, itu yang paling penting. Semisal kamu dapat di depan kamu ada sebuah peluang,
udah langsung eksekusi. Jangan kok cuma, wih ada peluang nih di daerah saya, ternyata nggak ada yang jualan baju. Ya udahlah saya mau jualan baju tapi nanti dulu deh nunggu kekumpul modal. Nah itu kapan? Daripada nunggu-nunggu seperti itu malah diduluin sama orang lain kan gitu. Jadi ketika ada sebuah peluang, ketika ada tujuan atau komitmen kita udah dari awal dibangun, ya udah lakukan, bener-bener lakukan dan lakukan yang terbaik. Jangan pernah kamu melakukan yang setengah-setengah, lakukan yang terbaik untuk menggapai tujuanmu gitu. Target masing-masing seperti apa gitu. Benar-benar harus dilakukan dengan baik gitu. Berarti jangan menunda-nunda sesuatu yang jangan sudah ada ya menunda-nunda, Kak. iya, lakukan. Wah, Just do it gitu. Berarti banyak banget nih yang didapetin dari talk show kita dengan Kak Valena. Yang pertama, dari kita harus bisa menangkap peluang, memanfaatkan privilege yang ada, gimana caranya tetap Survive. berkomitmen dengan apa yang ada dengan kita sendiri dari bisnis kita. Kalau misalnya emang kita mau memulai bisnis, dari suatu karya gimana caranya agar jangan cepat merasa puas dengan apa Dengan yang sesuatu yang Iya. kita kita peroleh. Gimana caranya biar kita tetap berkembang. Iya, benar sekali. Oh iya, kita mau ngingetin lagi nih, jangan lupa buat semuanya yang di sini untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa buat semuanya untuk tetap memakai masker, tetap jaga jarak dan mencuci tangan bisa dengan hand sanitizer atau dengan cuci tangan. Oke. kita udah sampai di penghujung acara ya nih Kak. Aduh, Nggak oke. terasa ya dari tadi kita udah ngomong-ngomong semuanya. banyak panjang lebar. Ya kita berharap semoga semua yang mendengarkan baik yang di live streaming YouTube Universitas Ciputra ataupun yang ada di sini bisa mendapatkan sesuatu yang menarik dan bisa bermanfaat untuk buat kedepannya. Asik. Dan sekali lagi kita say thank you buat Kak Valena yang mau menjadi narasumber kita hari ini. Thank you so much. Semoga bisnisnya lebih berkembang lagi, bisa go internasional mungkin, bisa Amin. ekspor. Amin. Amin.